Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dani Suling. Dan pada saat ini saya akan membagikan video tutorial beberapa rumus Excel untuk tes admin kantor atau tes-tes yang lain. Dan mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang mengetahui akan rumus atau cara-cara ini. Namun ada beberapa juga mungkin dari teman-teman yang belum mengetahui sama sekali. Mari kita ikuti video tutorialnya. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada teman-teman yaitu bagaimana cara membuat kolom. Jadi di sini ada yang sudah ketikan atau tuliskan di Excel dan tinggal kita buatkan kolom. Dan bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman, kita blok apa yang sudah kita ketikan atau tuliskan di Excel. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih format cell. Oke, ketika sudah terbuka, kita pilih border sini, kita klik outline dan inside-nya. Jadi outline garis luar dan garis dalamnya. Kemudian kita oke. Dengan otomatis sudah terbentuk kolom. Dan ada dua cara yang saya bagikan kepada teman-teman untuk membuat kolom. Jadi kita balikan lagi. Cara yang kedua masih sama, kita blok untuk apa yang sudah kita ketikkan atau kita tuliskan. Kemudian kita pilih icon yang paling atas di home. Kita pilih icon yang paling atas sini, teman-teman bisa lihat, dan kita pilih all border. Oke, teman-teman, sudah terbentuk otomatis kolomnya. Rumus yang kedua yaitu lowers. Jadi lowers ini digunakan untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Jadi contohnya di sini saya sudah buat. Jadi kita coba pakai rumus lowers, sama dengan lowers sini sudah ada. Kemudian mana yang akan kita rubah huruf besarnya menjadi huruf kecil? Jadi ini kita ambil yang ini, kemudian kita langsung enter. Oke, jadi dari sini ada huruf yang besar dirubah menjadi huruf yang kecil, jadi huruf kecil semuanya. Kemudian rumus yang berikutnya yaitu proper. Jadi kita lihat sini, proper ini digunakan yaitu untuk merubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Jadi hanya awal katanya saja yang dirubah menjadi huruf besar. Jadi contohnya seperti ini, sama dengan proper. Kemudian kita buka kurung, kita pilih mana yang huruf yang akan kita rubah. Kemudian tutup kurung, kita enter. Bisa saja langsung enter. Oke, jadi semua kalau kita lihat di sini ada yang semua huruf besar dirubah awalnya saja yang menjadi huruf besar. Kemudian rumus yang ketiga yaitu upper. Jadi di sini merubah huruf kecil menjadi huruf besar semuanya. Jadi merubah huruf kecil menjadi huruf besar semuanya. Jadi kita lihat di sini sama dengan upper. Kemudian kita pilih yang akan kita rubah dan kita enter. Jadi sini teman-teman bisa lihat merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Jadi sini ada huruf kecil, semuanya dirubah menjadi huruf besar. Kemudian cara berikutnya yaitu pemberian nomor. Jadi pemberian nomor sini ada mungkin teman-teman yang sudah mengetahuinya. Namun ada dua cara yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman, yaitu pemberian nomor. Yang pertama untuk cepatnya, kita tulis 1 dulu yang di kolom yang pertama, kemudian yang kedua kita tulis 2, kemudian kita blok, baru kita tarik. Jadi ini otomatis akan bertambah, akan otomatis berurutan. Kemudian cara yang kedua, tulis 1, kemudian di baris berikutnya sama dengan di atas ditambah 1. Kita kopikan semuanya di baris-baris berikutnya. Oke, jadi hampir sama dengan cara yang pertama yang tadi. Jadi itu cara untuk pemberian nomor. Jadi kalau lebih banyak lagi tidak mungkin kita
tuliskan satu persatu. Contohnya 1, 2, tidak mungkin. Jadi kita bisa itu cara lebih gampang atau lebih mudah. Kemudian cara yang berikutnya yaitu rumus konta. Konta ini adalah menghitung beberapa jumlah kolom yang terisi dalam satu kolom. Jadi di sini saya sudah buatkan, kita akan hitung berapa jumlah kolom yang terisi. Jadi sini ada yang tidak terisi, ada yang terisi. Jadi kalau cuma sedikit ini kita bisa menghitungnya, tapi kalau dalam jumlah yang banyak tidak mungkin kita hitung satu persatu. Jadi kita pakai rumus. Jadi konta ini sama dengan conta. Di sini sudah ada. Kita klik, kemudian kita blok yang akan kita hitung. Cak. Iya. Ya, di sini langsung otomatis. Jadi kolom yang terisi adalah ada 7 kolom. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kolom yang terisi. Yang sisanya tidak. Kemudian jadi yang sebelah juga kita tinggal kopikan saja. Oke, jadi di sini di sebelahnya ada 6 kolom yang terisi, kemudian di sebelahnya ada 8 kolom yang terisi. Jadi sangat mudah. Kemudian rumus yang berikutnya atau cara berikutnya yaitu sum atau sum. Jadi sum ini digunakan yaitu untuk rumus penjumlahan. Jadi kita akan jumlahkan seluruh dari nilai dari fisika dari masing-masing murid-murid tersebut. Jadi kita pakai cara sama dengan sum atau sum dalam kurung, kita blok semua yang akan kita hitung atau kita jumlahkan. Enter. Jadi totalnya adalah 795. Jadi ini total dari keseluruhan ini penjumlahan. Dan untuk sebelahnya tentunya kita tinggal kopikan saja. Oke. Kemudian cara yang berikut atau rumus yang berikut adalah average. Average yaitu rumus ini digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi menghitung rata-rata. Jadi sini sudah ada nilai dari masing-masing siswa atau murid. Jadi kita akan hitung nilai rata-rata dari murid-murid tersebut. Jadi contohnya sama dengan, kemudian average. Di sini sudah ada, kita tinggal klik. Kemudian kita blok yang akan kita hitung rata-ratanya. Ya contohnya ini. Oke, jadi ini rata-ratanya 86,67 dari murid yang bernama Dewi tersebut. Kemudian yang berikutnya kita tinggal kopikan saja. Oke, jadi situlah rumus average atau rata-rata. Cara atau rumus berikutnya yaitu CANIF. CANIF ini digunakan untuk apa? Ya teman-teman bisa dilihat di sini ada jenis kelamin. Jadi ada jenis kelamin. Jadi gunanya CANIF itu untuk menghitung berapa perempuan dan berapa laki-laki. Jadi dalam jumlah yang sangat sedikit ini mungkin kita bisa hitung satu persatu, tapi bagaimana kalau dalam jumlah yang banyak? Jadi mari kita coba rumusnya. Sama dengan CANIF. Di sini sudah ada. Kemudian range-nya sudah kita tentukan range-nya. Jadi kita blok titik 2 titik koma maksudnya saya, kemudian kutip. Jadi apa yang akan kita hitung? Jadi sini karena laki-laki dengan inisial L, jadi kita pakai L, tutup kutip atas, kemudian tutup kurung, kita enter. Jadi jumlah laki-laki ada 7, kita bisa hitung. Jadi kalau untuk sedikit saja mungkin mudah kita hitung satu-satu, tapi kalau dalam jumlah banyak kita pakai rumus ini. Kemudian kita kopikan ke bawah untuk perempuan. Jadi kita tinggal rubah rumusnya, ganti dengan P, kemudian kita enter. Oh, jadi teman-teman di sini ada bergeser, kita tinggal geser lagi ke atas. Kemudian enter. Oke, jadi jumlah perempuan ada 3. Jadi itulah fungsi rumus CANIF. Cara berikutnya yaitu cara atau rumus if. Rumus Excel if.
Jadi apa kegunaan dari if ini? Jadi teman-teman, if ini digunakan, contohnya di sini case-nya yaitu untuk menentukan siswa ini lulus atau tidak lulus. Jadi dengan dasar apa siswa ini lulus atau tidak lulus? Jadi apabila nilainya di bawah 75, siswa ini tidak lulus, dan di atasnya lulus. Jadi kalau kita pakai rumus bagaimana? Kita coba. Jadi kita coba pakai sama dengan if buka kurung, kita buka kurung, kemudian kita pilih mana yang akan jadi dasar nilai untuk penilaian. Jadi di sini nilai rata-rata. Kemudian kita taruhkan nilai jadi standar untuk kelulusan dari siswa tersebut. Jadi contohnya lebih kecil 75, lebih kecil 75, titik koma, kemudian tanda kutip atas, tidak lulus, tidak lulus, kemudian titik koma. Dan jika tadi lebih kecil dari 75 tidak lulus, berarti untuk di atas itu berarti lulus. Kita pakai kutip, lulus. Jadi lain dari itu lulus. Kutip lagi, kemudian tutup kurung, kita enter. Oke, jadi karena nilai siswa ini adalah 86, berarti dia lulus. Jadi yang di atas tinggal kita kopikan ke bawah. Oke, jadi sini karena di sini ada nilainya 73, karena tadi di bawah 75 itu tidak lulus, jadi 73 itu tidak lulus. Di atasnya yang lulus. Oke, sini lulus. Jadi itulah fungsi dari if, yang teman-teman bisa gunakan untuk di tempat yang lain juga. Berikut yang saya bisa bagikan kepada teman-teman yaitu fitur filter dan sort yang ada di Microsoft Excel. Jadi apa kegunaan dari filter dan sort di Microsoft Excel ini? Jadi pertama kita blok daftar yang sudah ada, jadi kita blok. Kemudian kita pergi ke data, kita klik filter. Ya teman-teman, kegunaan dari filter ini teman-teman kita bisa lihat di jenis kelamin ini. Karena tadi kita sudah blok dan filter, jadi gunanya yaitu untuk memilih atau memfilter laki-laki ataupun perempuan. Jadi sini karena anaknya ada dua, laki-laki dan perempuan, ketika kita cuma menampilkan laki-laki, kita hanya pilih laki-laki atau L. Dan kita lihat di sini semua laki-laki yang ditampilkan. Begitu juga ketika kita memilih perempuan, P, kita tidak centang laki-laki, kita centang perempuan saja. Semua yang ditampilkan adalah perempuan. Jadi itu kegunaan dari fitur filter yang ada di Microsoft Excel. Kemudian untuk sort apa kegunaannya? Jadi teman-teman kita lihat untuk sort di sini kita blok kembali. Apa yang akan kita sort. Jadi kita klik sort. Jadi sort ini fungsinya yaitu contohnya di sini kita pilih kolom kedua. Jadi kolom kedua di sini ada nama. Jadi ada nomor, nama, jenis kelamin. Jadi kalau kolom C maksud saya, kalau kolom C itu nama. Jadi yang akan kita sortir urutannya teman-teman. Jadi di sini ada A sampai Z, jadi ikut menurut abjad atau dari Z ke A. Jadi kalau A sampai Z, A ke Z, kita lihat semua langsung berurutan sesuai dengan abjad. Ada Brian, Dennis, Dewi. Kemudian kalau mensort dari Z ke A, kita oke, kita lihat semua yang dari abjad terakhir dari Z, dia menurun ke bawah. Jadi itu fungsi dari sort. Kemudian begitu juga di rumus fisika ini, kita lihat hitung kolomnya 1, 2, 3, 4. Kolom E. Mana kalau untuk angka, jadi dari terbesar sampai terkecil atau dari terkecil sampai besar. Jadi kita lihat contohnya di sini dari besar ke kecil. Nah, semua yang untuk fisika dari 65 dia berurutan sampai angka yang terbesar 90. Jadi itulah fungsi dari filter dan sort. Oke teman-teman, untuk cara berikutnya yaitu VLOOKUP. VLOOKUP ini digunakan untuk apa? Yaitu VLOOKUP ini digunakan untuk memanggil sebuah data.
Jadi VLOOKUP ini digunakan untuk memanggil sebuah data. Jadi di sini teman-teman sudah ada daftar dari siswa-siswa. Jadi kita akan coba memanggil masing-masing dari siswa tersebut, data dari masing-masing siswa tersebut. Dan coba kita gunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, double klik. Kemudian di sini ada untuk data pemanggil atau kolom pemanggil. Kemudian kita titik koma, kita blok mana tabel yang akan kita panggil. Ya, kita blok. Kemudian kita titik koma, kemudian kita tentukan di kolom berapa yang akan kita panggil. Jadi di sini contohnya nama. Jadi nama ini ada di kolom kedua, 1 nomor, kemudian kolom kedua ada nama. Jadi kita tulis 2 kolom kedua, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Jadi kita enter dan berikutnya kita tinggal kopikan. Jadi teman-teman, kalau untuk VLOOKUP ini karena ketika kita copy nanti akan bergeser, jadi kita coba rubah rumusnya di atas. Jadi rumusnya di atas kita jadikan, kita masing-masing kita klik F4. Jadi fungsi dari saya buat ini untuk jadikan seperti dolar ini agar ketika kita copy ke bawah tidak bergeser. Jadi tidak bergeser, rumusnya tetap. Ya coba kita kopikan. Oke, kita kopikan ke bawah. Tinggal kita rubah teman-teman. Kita rubah rumusnya di sini untuk kolomnya. Kolomnya yang kita rubah, kolom indeks. Jadi sini ada kolom indeks, kita rubah karena tadi di atas nama ada di kolom 2, sekarang jenis kelamin ada di kolom 3. Oke, sama. Begitu juga ini nilai fisika ada di kolom 4. Kita enter. 5. Jadi kita rubah berikut seperti ini. 6, 7. Ya teman-teman sudah lihat, ini adalah data yang kita panggil untuk data dari Dewi. Jadi kita tinggal rubah untuk teman-teman yang lain. Di sini 2 ya berubah otomatis. Kemudian di sini 3 Nancy, kemudian kita coba 10. Jadi inilah kegunaan dari VLOOKUP untuk memanggil sebuah data. Oke teman-teman, yang terakhir yang saya bisa bagikan kepada teman-teman yaitu bagaimana cara membuat grafik. Jadi bagaimana cara membuat grafik. Ya, langkah yang pertama teman-teman, kita cari grafiknya, ada membuat grafik yaitu ada di insert. Ya, di insert. Jadi langkah yang pertama teman-teman yang kita lakukan yaitu memblok semua yang akan kita buat grafik yang ada yang teman-teman sudah buatkan di sini dari tadi. Jadi kita blok, kemudian kita pergi ke ada icon yang ini untuk grafik, kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi teman-teman ini sudah jadi. Jadi sini sudah ada grafiknya, grafik dari masing-masing dari murid kita sudah bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya sangat mudah teman-teman. Jadi di sini ada fisikanya dari semua angka ini dari 0 sampai 100. Nilainya kita bisa kelihatan grafiknya dari masing-masing siswa. Jadi sangat mudah. Dan teman-teman, demikian video tutorial yang dari saya. Kiranya video ini boleh bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang mungkin akan mengikuti tes admin atau tes-tes yang lain, atau yang hanya ingin menambah pengetahuan dari teman-teman. Kiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa setelah menonton video ini teman-teman like dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.